Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita bisa bersua dalam konsorsium Media Islam Wasatiyah dengan tema Media Ulama dan Perempuan Inspirasi Santri Berikro dan Bertarbiyah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua. Perlu diketahui, acara ini dapat terselenggara berkat kerjasama dari Islam Nusantara Center dan Pusat Studi Pesantren. Terima kasih kepada dua lembaga yang menginisiasi acara keren ini, dan juga terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung acara ini hingga terselenggara. Peserta Zoom yang saya hormati dan pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu keynote speaker yang akan disampaikan oleh Gus Milal selaku founder INC, dan kepada Gus Zainul Milal kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuril din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih kami haturkan kepada teman-teman semuanya, khususnya Gus Ubed yang telah menginisiasi kegiatan ini, dan juga Ajengan Ginanjar, dan juga teman-teman semuanya, Ibu Ira yang telah bergabung pada siang hari ini. Pada kajian kali ini atau pada pertemuan kali ini, kita memang ingin menghubungkan atau menyambungkan seluruh ataupun semua kalangan yang ingin membangun keberislaman di Indonesia ini, di mana Islam Wasatiyah itu menjadi arus utama, itu yang paling utama. Jadi kita beberapa tahun kemarin telah melihat dan menyaksikan bagaimana kalangan-kalangan ataupun segelintir orang yang mencoba ingin mewarnai media dengan paham-paham yang justru itu menghancurkan fondasi-fondasi yang pernah dibangun oleh para pendiri bangsa. Fondasi yang mana keberislaman dan kebangsaan itu sudah sejalan seiring membangun bangsa ini, membangun negara ini, itu tiba-tiba ternodai ataupun terganggu oleh wacana-wacana intoleransi, wacana-wacana yang justru memperkuat sebuah identitas. Ini yang menyebabkan kemudian belakangan ini ada banyak sekali istilahnya perdebatan ataupun konflik-konflik interest yang luar biasa sekali, itu berakibat terhadap masyarakat di bawah, sehingga saling berhadapan antara satu dengan lainnya. Padahal ulama-ulama kita dahulu telah membangun dengan kuat sekali bagaimana kita membangun sebuah ukhuwah watoniyah, sekaligus ukhuwah Islamiyah, sekaligus ukhuwah basoliyah, itu sejajar dan seiring. Tapi beberapa belakangan ini itu menjadi sebuah bumerang, menjadi sebuah permasalahan, sehingga ketika ada api yang membakar itu tiba-tiba meledak. Nah, ini yang kita tidak inginkan, sehingga kita perlu juga memasukkan ataupun memenuhi dunia maya dengan informasi-informasi yang lebih moderat, lebih wasatiyah, sehingga masyarakat muslim itu bisa menerima hasanah keilmuan itu secara
secara bijak dan secara adil sehingga tidak salah mengambil sebuah informasi. Saya kira selama ini kita bisa membaca banyak sekali media-media moderat yang sudah muncul dan ini sangat luar biasa, dan inilah yang juga sebenarnya pernah dibayangkan oleh kiai kita Gus Dur, bahwa Gus Dur pernah membayangkan ataupun memberikan prediksi bahwa nanti akan ada muncul kader-kader moderat yang akan bisa mengatasi arus global yang luar biasa, di mana arus global ini tidak hanya kepentingan ekonomi ataupun budaya, tapi juga kepentingan paham keagamaan yang muncul secara mendesak ataupun secara merasuk ke Indonesia ini. Inilah yang kemudian menyebabkan masyarakat kebingungan. Apalagi kondisi sekarang ini di mana COVID yang telah membuat jarak menjadi dekat, tapi pertemuan menjadi jarang, pertemuan fisik menjadi jarang. Ini membutuhkan sebuah kemampuan sentuhan yang luar biasa agar keberislamannya tetap kuat, tetap seiring dengan apa yang dibicarakan oleh para ulama-ulama kita. Kita tahu bahwa ulama-ulama kita, termasuk juga para daiyah ataupun para ulama perempuan atau perempuan ulama, itu juga sudah banyak sekali sebenarnya di lingkungan kita, tapi belum banyak terekspos, belum banyak dimunculkan, sehingga masyarakat juga sebenarnya kekurangan referensi untuk menjawab sebuah pertanyaan-pertanyaan ataupun permasalahan-permasalahan terkini atau permasalahan-permasalahan yang dialami oleh kehidupan nyata ini. Oleh karena itu, inisiasi yang dilakukan oleh Mas Ubed dengan menggabung ataupun menyambungkan, mengkomunikasikan antar berbagai media online, terutama online yang wasatiyah, ini penting sekali sehingga terjadi sebuah sinergitas, menjadi sebuah perjalanan yang kekuatan yang besar sekali, menghalau kekuatan-kekuatan yang ingin meruntuhkan ataupun menghancurkan bangunan kebangsaan ini. Saya kira konsorsium ini akan melebar dan akan menjadi sebuah bola es yang akan menggelinding membesar, sehingga misalkan di kalangan NU tidak hanya komunitas NU saja, tapi bagaimana kita menghubungkan dengan komunitas-komunitas atau ormas-ormas yang lainnya yang juga sudah mulai membangun keberislaman yang meneruskan para ulama-ulama sebelumnya. Ini menjadi kekuatan yang luar biasa. Di sini kebetulan kita sudah mengawali dengan adanya teman-teman dari INC yang juga memiliki platform jaringan santri yang mencoba ingin memunculkan ataupun memperkenalkan gagasan-gagasan dari berbagai arah. Yang penting apa? Yang penting apapun yang muncul bagus, informasi yang sesuai dengan paham keagamaan yang moderat, itu kita desakkan, kita penuhi dunia maya ini. Begitupun dengan teman-teman di IKRA yang diinisiasi oleh PSP, itu juga bagus sekali, mencoba untuk membidik misalkan masalah-masalah perempuan atau ulama perempuan dan hal-hal lainnya. Ini juga sangat luar biasa sekali. Nah, kekuatan-kekuatan ini sangat penting sekali untuk digabungkan menjadi dentuman yang luar biasa. Apalagi teman-teman kita yang di Padang, misalkan teman-teman kader muda yang brilian dari Perti, Satuan Tarbiyah, itu juga memiliki platform yang luar biasa, Tarbiyah Islamiyah. Nah, saya kira ada kesamaan dan ada keseiringan beberapa media ini, dan ini perlu bersinergis untuk membangun Islam Indonesia yang seiring dengan kebangsaan yang telah dibangun oleh para ulama-ulama kita. Oleh karena itu, saya kira saat ini antara media, ulama, perempuan itu memang harus menjadi sebuah kekuatan besar untuk dijadikan sebuah momentum membangun Islam yang wasatiyah, Islam yang rahmatan alamin. Dan bagi INC misalkan, Islam Nusantara, bahwa saya tegaskan di sini juga, kita tegaskan bahwa Islam Nusantara itu bukan hanya milik NU, bukan hanya milik kalangan Nahdien,
tapi Islam Nusantara itu juga merupakan ciri khas keberislaman kita di Indonesia ini yang berbeda-beda dalam konteks ormas, tapi ternyata memiliki kesamaan dalam paham. Paling tidak paham aswaja, al-sunnah wal jamaah, ataupun kerucut lagi dengan madhab Syafi'i. Yang ini yang sebenarnya kekuatan luar biasa sekali. Saya kira nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Ubed, sekaligus juga akan diterangkan oleh Mas Ginanjar bagaimana giroh keislaman di kalangan santri itu mulai terbangun, apakah itu membongkar khasanah manusia atau membongkar atau menyelusuri makam-makam sehingga tali-tali itu kita bisa rangkum kembali. Begitupun juga ternyata tidak hanya ulama-ulama laki-laki saja yang muncul, tapi juga ternyata banyak ulama-ulama perempuan yang luar biasa yang perlu kita munculkan, bukan untuk memamerkan tapi untuk menunjukkan bahwa ternyata banyak khasanah-khasanah keilmuan yang juga bersumber dari seorang perempuan. Ini juga yang perlu kita munculkan sehingga suasana politik atau suasana sosial ini bisa lebih feminin, tidak terlalu keras gitu. Saya kira ini pembukaan yang ingin saya sampaikan, Mas Ubed. Nanti bisa dilanjutkan oleh teman-teman yang lainnya. Semoga pertemuan ini bisa berlanjut ke beberapa pertemuan berikutnya. Nanti akan diundang teman-teman dari mulai Sabang sampai Merauke, dari misalkan dari mulai Al-Wasliyah sampai ke Nahdlatul Wathon, sampai ke Sulawesi, ada DDI dan lain-lainnya. Ini akan menjadi kekuatan yang sangat besar sekali dan dimulai dengan cara mandiri, dimulai dengan cara konsorsium secara independen, tidak menjadi sebuah program, sebuah kekuatan manapun, tapi ini betul ataupun hanya dari kita sendiri untuk membangun sebuah keislaman, menyiapkan para generasi nantinya kepada keislaman yang bisa mempertahankan NKRI. Terima kasih Mas Ubed. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Host minta tolong Mbak Ira masih di mute. Oke, terima kasih banyak Gus Zainul. Kita tepuk tangan dulu untuk Gus Zainul, meskipun ini Zoom, kita bisa tepuk tangan juga. Oke, acara selanjutnya yaitu kalam pembuka kedua oleh Bapak Ahmad Ubaidillah selaku founder Pusat Studi Pesantren. Kepada Ajengan Ubaidillah kami persilahkan. Baik, terima kasih Teh Ira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati dan kami banggakan Gus Zainul Milal Bizawi selaku founder Islam Nusantara Center. Terima kasih Gus Milal. Alhamdulillah senang sekali bisa kembali bersilaturahim dengan panjenengan. Yang kami hormati Kang Ginanjar Sya'ban, salah satu tokoh muda kita, filolog yang alhamdulillah makin hari makin bersinar namanya, tentu saja berkat keilmuan yang beliau miliki, kapasitas pengetahuan, penguasaan terhadap teks-teks, kemudian khazanah klasik Islam khususnya di dunia pesantren. Kang Munzir dari tarbiyah-islamiyah.id, dan tentu saja sahabat-sahabat sekalian, baik yang hadir pada forum Zoom ini maupun di live streaming Islam Nusantara Center. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya ingin berangkat dari paparan yang disampaikan oleh Gus Milal selaku founder YNC yang tadi sudah memberikan keynote speech. Ada 3 hal. Yang pertama adalah, saya kira ini juga
menjadi kata kunci kenapa gerakan berjejaring atau forum bersama ini digagas, diinisiasi, dan mudah-mudahan akan terus bergulir. Yang pertama adalah pengarus utamaan media Islam. Saya kira ini menjadi satu diksi yang sangat menarik karena hari ini tentu satu perkembangan yang sangat luar biasa dialami oleh dunia pesantren, tentu dari berbagai ormas Islam yang berafiliasi secara langsung maupun terikat secara isnad keilmuan oleh dunia pesantren. Banyak sekali teman-teman muda yang kemudian menggagas, mendirikan, mengampu, dan terus mendiseminasi gagasan untuk membentuk platform. Salah satunya adalah media Islam. Tentu saja saya pribadi dan saya kira kita semua akan sangat bersyukur karena tercatat di dalam sejarah, misalnya dalam konteks pengarus utamaan media Islam, tentu kita penting untuk merecognize bahwa NU Online misalnya salah satu kanal media Islam yang hari ini kita patut berbangga karena di klasemen 100 media keislaman selalu ada di urut 3 besar. Bahkan di beberapa kesempatan yang selalu diupdate perkembangannya secara 3 bulan secara periodik, mulai muncul banyak media-media Islam yang kemudian masuk dalam daftar klasemen tersebut. Ini satu pertanda yang sangat baik. Oleh karena itu saya tadi ingin mengquote apa yang disampaikan oleh Gus Milal soal pengarus utamaan. Faktanya media-media Islam yang digagas, didirikan, kemudian dikelola oleh teman-teman santri, baik itu dari Nahdlatul Ulama, kemudian Tarbiyah Islamiyah, Nahdlatul Wathon, Al-Wasliyah, dan lain sebagainya. Ini sudah masuk menjadi satu arus tersendiri di dalam kontestasi media di Indonesia. Dan tentu saja konten-konten yang juga disajikan ini juga akan sangat terikat dengan apa yang selama ini menjadi visi besar dunia pesantren. Tadi sudah disinggung juga oleh Gus Milal soal komitmen terhadap ukhuwah Islamiyah, kemudian ukhuwah Wathoniyah, dan ukhuwah Basariyah. Saya kira ini 3 prinsip-prinsip yang selalu menjadi prinsip besar yang kemudian diterjemahkan ke dalam visi media Islam yang selama ini kita kenal bersama. Dan oleh karena itu tentu saja saya dan teman-teman di pesantren ketika berinteraksi secara rutin, intensif dengan teman-teman INC, tentu kami sangat senang sekali karena saya selalu percaya bahwa gerakan itu harus ditopang oleh sebuah kekuatan yang kokoh bernama silaturahim. Nah, hari ini gagasan muncul dari INC dan PSP mengambil tema pengarus utamaan media Islam, Islam Wasatiyah. Saya kira ini salah satu momen yang penting untuk didiseminasi tidak hanya pada kesempatan siang kali ini, karena saya yakin ke depan nanti kita akan coba gulirkan gagasan ini ke banyak komunitas, banyak simpul, banyak komponen. Nah, yang kedua, kenapa saya selalu tertarik apa yang tidak hanya di forum kali ini, Gus Milal selalu berbicara soal pentingnya gerakan ini menjadi sebuah gerakan, bukan sekedar kegiatan yang bersifat programatik. Saya selalu menempatkan gerakan ini sebagai sebuah nilai yang diubah menjadi sebuah gerak. Itulah prinsip gerakan, dan salah satu kekuatan penting dari dunia pesantren saya kira yang tidak bisa kita abaikan adalah bagaimana para masyayikh kita mengajarkan kita semua, para santri, untuk terus mengawal agenda silaturahim, kemudian agenda berjejaring antar pesantren, kemudian antar komunitas, antar organisasi, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu tentu saja dalam kesempatan yang berbahagia ini tema pengarus utamaan media Islam tentu penting, tapi ada juga yang lebih penting. Saya kira yang perlu kita menjadi PR kita bersama adalah melakukan konsolidasi. Saya ingin sampaikan kepada hadirin sekalian, misalnya pusat studi pesantren, alhamdulillah sejak 5 tahun yang lalu kami sudah melakukan gerakan suara pesantren keliling dari satu pesantren yang lain. Tujuannya adalah satu, membangunkan dunia pesantren untuk mulai masuk sama-sama di arena kontestasi media ini. Dan saya kira satu hal yang menggembirakan, banyak sekali media-media pesantren muncul, tidak hanya bercerita tentang profil pesantrennya, tidak hanya bercerita tentang profil atau biografi kiai pendirinya, tidak hanya bercerita tentang kegiatan pesantrennya, tapi juga mulai menuliskan pikiran-pikiran para kiainya, ibu nyanyinya,
kemudian menuliskan pikiran-pikiran para santrinya. Salah satu contoh misalnya Krapia, kemudian Sidogiri, kemudian Tebu Ireng, dan lain sebagainya. Ini mulai muncul tidak hanya bercerita tentang profil Tebu Ireng, tidak hanya bercerita tentang Krapia, tidak hanya bercerita tentang Sidogiri, tapi juga bercerita tentang visi, pandangan keagamaan, baik itu konteksnya fikih, akidah, tasawuf, dan lain sebagainya. Nah ini sebetulnya ini satu kekuatan penting kenapa kita penting untuk memperjumpakan lintas media. Salah satunya pada hari ini adalah dari teman-teman PRT yang punya platform media bernama tarbiyahislamiyah.id, karena kita semua saya kira selalu penting untuk meyakini dan meyakinkan orang lain bahwa kekuatan terbesar yang dimiliki oleh kita semua adalah kekuatan literasi pesantren, dan itu ujung-ujungnya adalah soal produksi konten, produksi narasi. Jadi saya kira dari kalangan manapun, terutama masyarakat muslim urban atau muslim kota, penting untuk kita hadirkan pikiran-pikiran kita. Saya sepakat apa yang tadi disampaikan oleh Gus Milal, bahwa arena media ini adalah arena kontestasi, suka tidak suka. Maka pertarungan nilai tentu harus kita warnai oleh dunia pesantren. Dan hari ini akan masuk kita pada tema yang akan lebih mengerucut lagi, soal media, perempuan, dan ulama. Saya kira ini adalah momen yang juga penting untuk terus diintroduksi kepada publik bahwa pesantren tidak melulu soal laki-laki, tetapi pesantren juga bicara soal perempuan, dan perempuan juga bicara soal Islam, bicara soal pemberdayaan, bicara soal membangun Indonesia yang damai, perempuan juga membangun Indonesia yang utuh, Indonesia yang harmonis, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu saya kira hari ini mudah-mudahan ini akan menjadi forum belajar kita bersama. Sekali lagi terima kasih Gus Milal tadi memberikan keynote speech yang beberapa hal yang perlu kita kuatkan, salah satunya adalah konsolidasi. Jadi yang penting untuk kita lakukan bersama ke depan adalah konsolidasi media Islam Wasatiyah. Turunannya tentu kita akan sama-sama misalnya berkomitmen untuk membangun gerakan literasi ini di pesantren masing-masing atau di simpul gerakan kita masing-masing dan seterusnya. Nah, sudah hadir dua narasumber kita, Kang Ginanjar Sya'ban dan Kang Munzir dari tarbiyahislamiyah.id yang akan mengupas secara lebih komprehensif tentang bagaimana peta perempuan dalam konteks perjuangan keulamaan dan dalam konteks perjuangan media Islam khususnya di Indonesia. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Salam hormat untuk Gus Milal dan panjenengan semua, baik yang ada di ruang Zoom ini maupun yang mengikuti secara live di fanpage Facebook Islam Nusantara Center. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ira tolong di-unmute. Nggak bisa ya, Mbak Ira? Sudah. Silakan Mbak Ira. Oh, mungkin mic-nya Mbak Ira dicek mic-nya. Mungkin headsetnya.
Oke, sekarang baru bisa ya. Saya ada dua Zoom, ada dua akun di sini yang dipakai. Oke. Terima kasih Kang Ubed atas sambutan luar biasanya. Demikianlah acara pembukaan dari kami. Selanjutnya kita akan memasuki acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu diskusi terkait dengan media, ulama, dan perempuan. Pemirsa Zoom yang saya hormati dan dimanapun Anda berada, kehadiran teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang dari waktu ke waktu. Hampir semua masyarakat menyadari pentingnya media, terutama media sosial. Namun, seperti dua mata sisi uang, media sosial seperti yang dijelaskan oleh Gus Mil tadi, bahwa media sosial memudahkan kita untuk mengakses data dan informasi serta memudahkan kita bersilaturahmi dengan lintas jarak. Namun di sisi lain, media sosial juga menimbulkan banjir data yang tak semuanya bermanfaat, bahkan kontraproduktif. Seperti hoax, informasi keilmuan dan keagamaan yang rujukannya tidak jelas dan meragukan validitasnya. Yang paling mengkhawatirkan saat ini adalah yang disebut dengan postrat atau matinya kepercayaan. Orang lebih percaya yang benar daripada yang benar. Disinilah pentingnya topik pada hari ini, bagaimana ulama, terutama ulama perempuan, bisa berperan aktif di ruang publik baru ini dengan cara membangun sebanyak-banyaknya media Islam wasatiyah. Nah, untuk membahas secara lebih mendalam tema kita pada siang hari ini, di tengah-tengah kita hadir dua narasumber. Beliau adalah Inya Krituan Muzir, Punggawa Tarbiyah Islamiyah.id, dan Kaji Surau Anak Siap Tarbiyah Islamiyah. Juga ada Ajengan Ahmad Ginanjar Sa'ban, beliau adalah Direktur Islam Nusantara Center. Nah, untuk masing-masing narasumber, saya memberikan waktu 20 menit. Untuk pemaparan pertama, saya persilahkan kepada Inya Krituan. Silahkan Inya. Terima kasih Mbak Ira sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Cek sound dulu. Ya, udah jelas ya. Oke. Terima kasih yang saya hormati Gus Ubed, Gus Milal, Ajengan Ginanjar, Mbak Ira, dan rekan-rekan semua, saudara-saudara saya. Terima kasih telah diundang dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini. Kita bisa bersilaturahim secara virtual dari berbagai daerah, dari berbagai latar belakang, dari berbagai, dan dalam konteks Indonesia tentu dari berbagai latar belakang etnis gitu. Bahasa daerah kita berbeda-beda. Saya bahasa Minang, ada sebagian yang bahasa Jawa, bahasa Kalimantan, bahasa Melayu, bahasa Sunda. Saya sangat senang bisa bersilaturahim di dalam kesempatan ini. Baik, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat dan kesehatan yang kita terima setelah sekian lama, hampir 1 tahun lebih kita berada di situasi pandemi yang memaksa kita untuk membatasi kegiatan. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita haturkan, karena dengan beliaulah kita bisa seperti saat sekarang ini mendapat nikmat menjadi orang yang beriman, kira-kira begitu. Sesuai dengan tor atau apa ya, clue yang disampaikan kepada saya oleh panitia, saya saat ini pertama-tama ingin menyampaikan bahwa apa yang akan saya ketengahkan nanti mungkin lebih bersifat perkenalan diri ke teman-teman yang berhadir di sini, sesama pegiat media Islam. Perkenalan ini saya niatkan sebagai silaturahim dengan teman-teman. Yang kedua, saya akan coba juga menyampaikan bagaimana dan maunya apa sih web Tarbiyah Islamiyah ID dan kelompok Kaji Surau. Apa yang dimaui dan apa yang telah kerjakan selama ini.
yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa porsi saya berbicara tentang ulama perempuan dan lain-lain itu tidak terlalu banyak karena mungkin Ajengan Ginanjar dan teman-teman yang lain mungkin akan memiliki lebih kompetensi yang lebih baik dari saya. Cuman saya akan memberikan catatan sedikit nanti dalam soal itu. Pertama-tama saya diizinkan untuk untuk share oret-oretan saya yang berbentuk pointer yang saya bikin di dokumen biasa. Tagline dari Terbiat Islamiyah ID dan Kaji Surau itu adalah ranah pertalian adat dan syara. Ranah pertalian adat dan syara ini terinspirasi oleh sebuah kitab yang ditulis dalam bahasa Arab Melayu Minangkabau oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, pendiri pesantren saya, Madrasah Terbiat Islamiyah Candung. Ajengan Ginanjar beberapa bulan yang lalu sudah berziarah ke makam beliau dan melakukan safari dakwah dengan Kiai Ma'ruf Khozin dan Kiai Idrus. Kitab ini menjadi semacam semacam kredo bagi Tarbiyah Islamiyah atau Perti yang juga didirikan salah satunya oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli beserta ulama-ulama yang sepantaran beliau yang adalah murid langsung dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang di Mekah. Dan teman-teman mungkin juga sudah tahu sedikit banyak tentang sejarah ini. Web Terbiat Islamiyah ID diluncurkan pertama kali 2015, lalu beberapa saat sekitar 6 bulan sempat vakum, lalu diaktifkan kembali. Nah, dia didirikan oleh generasi muda kaum tua. Nah, ini istilah yang agak unik ya. Maksud saya dengan kaum tua itu adalah dikotomi yang dibikin oleh ilmuwan sosial ketika meneliti sejarah perkembangan Islam di Minangkabau atau Sumatera pada umumnya, di mana kalangan pesantren, kalangan tradisional, atau saya menyebutnya dengan teman-teman di Jogja sini, saya tinggal di Jogja, dengan teman-teman Nahdien di Jogja, kaum sarungan, kaum santri, itu dengan kaum tua dan kaum muda. Di awal abad ke-20 terjadi polemik, pertukaran intelektual yang sangat produktif waktu itu, dan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli bersama teman-teman sejawat beliau berada atau dikategorikan di posisi kaum tua. Nah, kaum tua inilah yang kemudian melahirkan Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang kemudian mendirikan banyak sekolah yang bernama MTI, Madrasah Tarbiyah Islamiyah, yang tersebar di Sumatera Barat. Secara administratif sekarang Minangkabau itu ada di Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Palembang, sebagian besar juga ada di Provinsi Sumatera Utara dan Aceh terutama. Didirikan web ini atau media online ini oleh anak-anak muda yang merupakan keturunan ideologis dari kaum tua itu. Jadi secara organisasi, secara sekolah memang tidak di Madrasah Tarbiyah Islamiyah namanya, atau bahkan cuma mengaji di surau, dia tetap sekolah di SMA biasa. Nah, tapi secara dalam tanda petik paham atau ideologis itu dari kaum tua. Dan saya berani dan yakin bahwa secara ideologis, secara kepaham, dan secara tradisi sama dengan teman-teman Nahdien dan yang lain-lain di seluruh penjuru Nusantara. Yang perlu kita catat bahwa di dalam istilah Tarbiyah Islamiyah itu terkandung dua kata dalam bahasa Indonesia, pendidikan dan sekaligus ketuhanan. Awalnya media online ini berbentuk cetak dan berusia sangat pendek, sekitar tahun 2003 sampai 2007 terbit 6 edisi. Tapi kontennya sudah sama, sudah mengarah seperti yang ada dalam bentuk media digital sekarang.
Nah, setelah web ini berdiri, lalu teman-teman karena sudah dimudahkan oleh teknologi informasi seperti yang disampaikan oleh Mbak Ira tadi, teman-teman juga membuat grup, entah itu di WhatsApp, di Telegram, di Facebook, dan lain-lain di platform komunikasi yang lain. Itu yang sama, yang satu ideologi, yang berusia muda, yang milenial, dan menamakan diri dengan Kaji Surau. Apa maksud dengan Kaji Surau itu adalah tradisi pengetahuan keislaman yang dikembangkan oleh para inya, atau inya itu dalam bahasa Indonesia berarti mbah, para mbah-mbah, para kiai-kiai, para ulama-ulama dulu yang punya surau-surau. Jadi di surau itulah mereka mengajar dulu. Pada perkembangannya di awal abad ke-20, surau-surau itu dirubah menjadi sekolah atau madrasah dalam yang klasikal, ada kelasnya, ada rapornya, dan ada semacam kurikulumnya untuk merespon pembaharuan atau perkembangan pendidikan yang dilakukan oleh kaum muda. Jadi itu kenapa namanya Kaji Surau. Tarbiyah Islamiyah dan Kaji Surau ini dihidupkan dan disemarakkan oleh jaringan anak siak dengan basis pengetahuan keagamaan tradisional. Pengetahuan keagamaan tradisional ini yang saya maksud atau yang kami maksudkan adalah yang basisnya, kalau dalam bahasa yang sudah umum sekarang itu basisnya pesantren tradisional gitu ya, kitab kuning, amalan-amalan yang biasa dilakukan di pesantren, kemudian hubungan dengan masyarakat yang sangat yang tidak terbelit oleh manajemen administratif gitu, dan itulah yang dimaksud dengan pengetahuan keagamaan tradisional. Awalnya Kaji Surau dan Tarbiyah Islamiyah ini memang digerakkan oleh teman-teman yang berasal dari etnis yang utamanya berada di Pulau Sumatera. Akan tetapi pada perkembangan selanjutnya, dengan adanya silaturahim seperti yang disampaikan oleh para pembicara tadi, tulisan-tulisan persahabatan, pertemanan, komunikasi itu dijalin dengan teman-teman dari etnis lain, dari pulau lain, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari dari Jawa terutama yang jelas, dari Lombok gitu. Dan ini dimungkinkan oleh generasi terakhir atau generasi muda kaum tua tadi itu kan melanjutkan pendidikan ke berbagai perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri, dan ini yang membuat jaringan itu bisa lebar gitu. Itu sedikit latar belakang. Jadi secara paralel dan secara secara bersamaan, pelan-pelan, sedikit-sedikit, dan sesuai dengan kemampuan dan segala keterbatasan kami di Tarbiyah Islamiyah ID dan Kaji Surau juga melakukan hal yang sama dengan apa yang disampaikan oleh Gus Ubaid, Gus Milal tadi. Dan dampaknya adalah kebahagiaan yang sangat luar biasa dengan adanya silaturahim itu. Nantilah kita hitung atau kita masukkan soal keuntungan, wacana bertambah, kita mulai diakui orang, kita mulai dilirik oleh kaum muslim urban karena menyodorkan wacana yang alternatif selain wacana yang menggempur kaum muslim urban. Itu nomor 2. Yang pertama yang saya rasakan dan teman-teman rasakan adalah kebahagiaan luar biasa bisa bersilaturahim dengan teman-teman di luar di luar lingkungan pergaulan selama ini. Ini saya lihat dengan kebahagiaan mereka menyambut Ajengan Ginanjar dan rombongan beberapa bulan yang lalu. Kemudian ada beberapa teman dari Kaji Surau dan Tarbiyah Islamiyah yang juga melakukan pelatihan ke Sidogiri kalau tidak salah. Mereka sangat bahagia dengan silaturahim keilmuan ini. Saya menyebutnya dengan silaturahim keilmuan. Kemudian untuk konten dan wacana yang diusung oleh Tarbiyah Islamiyah ya. Awalnya harus diakui memang web ini dan wacana yang dibicarakan di dalam forum Kaji Surau itu memang khas
Minangkabau Melayu. Jadi berkisar dan berputar di khasanah, tradisi, keilmuan masyarakat yang ada di Minangkabau dan Melayu. Awalnya memang begitu. Namun dalam perkembangannya juga melebar khasanah tradisi lokalitas keberislaman lokal daerah-daerah lain. Nah, inilah dampak positif lain dari silaturahim tadi, gitu. Jadi ada teman yang dari Sulawesi bercerita di tempatnya ada tradisi zikir salawat pada saat Maulid Nabi begini-begini. Lalu dia aku mau boleh mengirimkan tulisan yang bercerita tentang ini, gitu. Nah, lalu redaksi menerima dan memuatnya, dan para jamaah pembaca web akan bisa membandingkan konten itu dengan apa yang mereka akrabi selama ini. Karena kalau di Sumatera Barat dan daerah sekitar ada yang namanya salawat dulang. Itu salawat yang berisi bahasa lokal, bahasa Minang, berisi pantun-pantun memuji Nabi dengan alat musiknya perkusi, yaitu bahasa Indonesianya nampan lebar, piring lebar untuk nasi dan lauk itu. Nah, itu yang dipukul. Di YouTube sudah banyak beredar itu, salawat dulang namanya, atau salawat talam. Nah, ini semua akibat adanya silaturahim keilmuan tadi. Jadi pelan-pelan tidak hanya berbicara lokalitas Melayu Sumatera, Minangkabau Melayu aja, akan tetapi melebar ke tradisi-tradisi yang lain. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah web ini fokus pada dua hal. Pertama, pengenalan khasanah tradisi dan sejarah keberislaman lokal pada netizen masa kini. Yang kedua, fokusnya adalah penggalian dan pewacanaan khasanah tersebut dengan disiplin-disiplin dan perspektif keilmuan yang ada sekarang yang dituntut oleh para santri dan anak siak di bangku kuliah atau bangku sekolahnya masing-masing. Mengapa ini yang difokuskan untuk sementara ini? Nampaknya ada keterputusan historis antara generasi sekarang dengan tradisi yang justru tempat dia lahir, begitu. Jadi misalnya tentang kesenian Islam, yang bernapaskan Islam, itu teman-teman generasi sekarang itu sudah tidak mengenal lagi, mereka hanya mengenal lewat media YouTube, dan itu pun dibikin oleh peneliti-peneliti luar, begitu, bukan yang ada di dekat mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling mengkhawatirkan adalah generasi sekarang, anak siak sekarang atau santri sekarang yang ada di Sumatera, itu sudah tidak akrab lagi dengan bahasa yang dipakai oleh ulama-ulama dulu untuk menyampaikan dakwah pengetahuan keislamannya. Kalau teman-teman tentu sudah sangat tahu bahwa bahasa Minangkabau dan bahasa Melayu pada umumnya itu akrab dengan pantun-pantun, dengan metafora-metafora. Dan ini mirip dengan Malaysia dan Muslim Singapura dan Brunei Darussalam. Nah, ketika kami mencoba mendaras kitab-kitab karangan ulama-ulama awal abad ke-20 yang dikarang dalam bahasa Arab Melayu, ditulis dengan aksara Arab, tapi bahasanya Melayu Minangkabau, itu banyak teman-teman santri yang sekarang itu, ini maksudnya apa, gitu. Jadi mereka roaming. Nah, itu maksudnya dengan pengenalan khasanah tadi. Khasanah ini tidak hanya di lingkup kajian pesantren, ya fikih, ya nahu, soroh, balaghah, tauhid, hadis, tafsir, dan seterusnya, akan tetapi juga yang menjadi praktik seperti tarekat dan silat. Nah, ini yang dikembangkan di surau-surau dari zaman dahulu, karena silat itu mengandung unsur estetis tarian, juga olah rasa dan lain sebagainya. Konten-konten seperti itu, wacana-wacana seperti itu yang coba dikenalkan lagi. Lalu kalau bisa itu dilengkapi dengan perspektif keilmuan dan disiplin yang lain yang juga telah dikuasai oleh generasi sekarang. Nah, inilah
alasannya mengapa tagline ini, walaupun inspirasinya dari kitab Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, tapi alasan konseptualnya mengapa tagline ranah pertalian adat dan syarak tadi dipakai oleh media Tarbiyah Islamiyah ID, yaitu media ingin menjadi wadah pandangan keberislaman yang mempengaruhi dan sekaligus dipengaruhi oleh lokalitas yang historis. Mengapa demikian? Mengapa itu yang dipilih? Kenapa tidak yang lain? Kenapa tidak yang sedang tren atau yang lebih strategis secara politik atau yang lebih strategis dari segi kapital, ya, entah itu kapital ekonomi, entah itu kapital simbolik dan kapital sosial? Karena pengelola web ini, teman-teman di Kaji Surau, itu berkeyakinan bahwa dengan fokus pada khasanah tradisi, maka isu dan wacana yang sedang tren di tingkat nasional maupun internasional dengan sendirinya akan terakomodasi secara patut. Terakomodasi maksudnya apa? Maksudnya bisa dipahami, bisa dihayati sesuai dengan pengalaman sendiri yang sangat lokal dan partikular. Nah, sebab dengan fokus pada khasanah tradisi, isu dan wacana kontemporer akan bisa dilihat dengan kacamata yang khas, mandiri, dan percaya diri, tanpa harus menjadi jumud dan merasa ketinggalan. Ini saya ungkapkan karena melihat berdasarkan diskusi, ada santri yang lulus dari pondok lalu kuliah ke kota, lalu di kota masuk angin diterpa oleh obrolan teman-teman, lalu pulang-pulang udah mengebiah-uyah, wah ini salah, sehingga menjadi kacau balau. Hubungan silaturahim dengan guru, dengan teman-teman yang tidak punya kesempatan untuk sekolah ke kota gitu. Nah, ketika fokus ke khasanah tradisi sendiri, apa yang didapat di luar itu ia dipelajari, ia dikuasai, akan tetapi bisa dihayati, dialami, di-experience dengan kekhasan, dengan lokalitas, sehingga ketika mengomongkan hal baru yang diperoleh itu ada semacam kepercayaan diri. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah bahwa web ini dan pengelolanya dan teman-teman Kaji Surau percaya bahwa tradisi yang dihayati dan dihidupi terus-menerus merupakan pegangan yang kokoh bagi jamaah pembaca dalam menghadapi isu dan wacana yang datang silih berganti. Ini dibuktikan periode perkembangan sekolah madrasah tarbiyah Islamiyah yang berdiri di awal abad ke-20 sampai sekarang itu di beberapa saat ada mengalami pasang surut, ya. Dan itu khasanah yang lama tidak diperkuat, kemudian digempur oleh tuntutan kurikulum dari negara yang luar biasa juga, sehingga penguasaan khasanah keilmuan lama itu menjadi relatif tidak matang. Lalu ketika melanjutkan pendidikan atau ketika sudah berkiprah di tengah masyarakat, dimasuki oleh wacana baru, kaji baru, nah, maka jadi bimbang, lalu jadi berubah, jadi hijrah gitu. Dan ini menciptakan ke dalam tanda petik kegoncangan tersendiri. Nah, bukti lain adalah ketika khasanah tradisi itu kuat, maka dimanapun teman-teman ini berkiprah, baik melanjutkan pendidikan maupun berkiprah di tengah masyarakat, nyatanya tidak bisa kedap bisa memfilter, bukan bisa kedap, bisa memfilter mana yang bisa dipakai, mana yang enggak, mana yang justru akan berdampak negatif begitu. Terkait dengan isu perempuan, itu latar belakang seperti saya sampaikan tadilah, untuk sementara dari segi konten, dari segi apa yang diistilahkan tadi dengan mainstreaming atau pengarus utamaan, tarbiyah Islamiyah
ID dan Kaji Surau belum terlalu percaya diri untuk ikut meramaikan wacana isu perempuan, kajian gender, feminis, dan yang sepayung dengan itu. Belum percaya diri karena apa? Karena merasa bahasa yang dimiliki anak siak selama ini atau sejauh ini belum tentu dihasrati atau yang diinginkan oleh wacana itu. Gitu. Nah, kalau memaksakan diri untuk ikut ngomong, maka risikonya adalah apa yang diomongkan itu justru akan dijadikan objek kajian, akan dijadikan sasaran kajian oleh wacana yang lebih besar ini. Nah, sembari menunggu punya bahasa sendiri maksudnya bahasa yang membuat kita percaya diri untuk mengekspresikan diri, maka teman-teman di Web Tarbiyah Islamiyah dan Kaji Surau mencoba untuk berbicara tentang perempuan itu sebagaimana di pesantren berbicara tentang, ya kalau fikih, ya berbicara apa adanya, kalau berbicara tentang ustazah atau umi adalah lawan dari Buya, pasangan Buya, ya bicara itu aja, tidak misalnya Umi Syamsiah Abbas, adiknya Kiai Sirajuddin Abbas. Nah, itu berbicara bahwa beliau dulu pernah mendirikan sekolah Madrasah Tarbiyah Islamiyah Putri yang begini, lalu menyiapkan santriwatinya untuk punya keterampilan di rumah tangga. Cuma sampai di situ aja, tidak lanjut ke analisa yang dakik-dakik, yang memakai perspektif ini, teoritis ini. Karena apa? Karena jika itu dipaksakan, maka dikhawatirkan apa yang dibicarakan tadi justru jadi objek gitu. Kalau saya menyitir Kiai Ahmad Baso, NU itu katanya mestinya jadi subjek pengetahuan, bukan objek pengetahuan. Nah, itu inspirasi dari Ahmad Baso yang saya jadikan salah satu landasan statement nomor 6 ini. Ini bukan menafikan ada masalah, ada persoalan, ada hal yang layak untuk dikemukakan ke publik. Persoalannya adalah persoalan bahasa, perangkat bahasa tadi saja. Misalnya seorang santriwati selama ini membaca I'anatul Talibin dengan perspektif, dengan ketulusan seorang santri ke gurunya, ke kiainya. Jadi tidak ada, belum punya bahasa untuk menganalisa dia di I'anatul Talibin sebagai seorang perempuan yang lokalitas gitu ya. Kalau misalnya di Minangkabau ya, sebagai seorang perempuan Minang mengkaji I'anatul Talibin, nah itu belum punya bahasa. Yang ada selama ini kan sebagai seorang akademisi yang telah belajar di Australia, di Inggris, di Amerika, di mana, lalu membaca I'anatul Talibin, lalu menganalisa dan membuat kesimpulan. Itu secara konten dan wacana yang diusung oleh Tarbiyah Islamiyah. Jadi poin pentingnya adalah Tarbiyah Islamiyah ID ini dijadikan pertama wadah untuk menyuarakan, mengenalkan kembali khasanah tradisi lama, kemudian mencoba mendalaminya dengan perspektif keilmuan yang telah dikuasai sendiri, sehingga mampu membicarakan khasanah tradisi itu dengan bahasa sendiri. Tradisi dan khasanah itu tidak menjadi objek, melainkan subjek pengetahuan. Yang kedua, bahwa Tarbiyah Islamiyah ID dan Kaji Surau adalah pertama dan utama sekali adalah media silaturahim anak siak atau santri pada umumnya. Itu. Yang kedua, ini sedikit lagi, kendala-kendala yang dialami oleh pengelola selama ini, media ini murni swadaya, urunan, dan tidak ada manajemen yang lebih profesional gitu, apalagi niat untuk komersil. Sehingga apa? Sehingga konten itu ditulis oleh santri atau anak siak yang memang tulus pengen nulis dan tidak ada imbalan apa-apa selain rasa terima kasih dan doa. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah rencana ke depan.
jangka pendek dan menengah tentu membenahi persoalan teknis pengelolaan sumber daya penulis, pengelolaan sumber daya konten, pengelolaan sumber daya finansial. Dalam jangka panjang, web ini ingin menjadi media yang juga menjadi pionir dan mewakili suara-suara keberislaman tradisional non-Jawa dan non-Nahdiyin yang selama ini sudah lebih maju, sudah melangkah ke depan, dan sangat mewarnai wacana keislaman di Indonesia. Saya harus berterus terang bahwa istilah, dan teman-teman juga sudah tahu mungkin, istilah Islam Nusantara itu di sebagian kalangan di Pulau Sumatera itu ada semacam resistensi. Gitu. Saya ngobrol dengan Kiai Jadul Maula di Jogja, dengan beberapa Kiai di Jogja, Islam Nusantara itu nyaris 11-12 dengan apa yang telah dimaktubkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli di kitab Pertalian Adat dan Syarak tadi. Gitu. Nah, web Tarbiyah Islamiyah ingin menjadi semacam wadah juga bagi teman-teman yang memiliki latar budaya, latar etnis yang di luar Pulau Jawa yang telah lebih maju selama ini. Kedepannya, rencana kedepannya. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bagaimanapun harus dikembalikan ke awal kaji bahwa jangka panjang yang tidak boleh harus ditinggalkan adalah bahwa niat dari semua ini adalah silaturahim keilmuan yang paling utama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Perbanyak maaf jika ada yang salah, kurang tepat, menyinggung perasaan. Kepada hadirin semua saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala saya minta ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Inyak. Kita tepuk tangan dulu buat Inyak. Itu keren banget ya. Dari tadi saya perhatian banget tuh. Ada backgroundnya Inyak itu ada asap-asapnya ya. Itu asap aromaterapi apa minyan ya? Aduh, keren banget. Terima kasih Inyak. Inspiratif sekali ya perjalanannya tarbiyahislamiyah.id dan juga Kaji Surau. Oke, saya sebenarnya banyak pertanyaan nanti akan disampaikan ketika sesi tanya jawab, dan selanjutnya saya akan memberikan waktu kepada pemateri kedua yaitu Ajengan Aceng. Videonya belum diaktifkan ya. Siap, Bunyai. Mungkin hadir. Dalam terkait perempuan ulama ya. Perempuan ulama, media dan perempuan ulama gitu. Beliau tentunya menjadi idola perempuan dari segala usia ya. Aduh. Kang ya. Ampun Bu. Oke, silahkan Kang. Baik, terima kasih Bu Nyai Ira, guru-guru saya dan senior saya di sini. Ada Ajengan Ubaid, ada Pak Kiai Milal, ada Buya Ridwan Muzir, rekan-rekan hadirin yang berbahagia. Tadi saya pikir sudah lengkap dan sudah sangat mendalam sekali apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Milal, Ajengan Ubaid dan juga Buya Ridwan Muzir. Saya hanya menambahkan sedikit beberapa poin saja sebelum terkait dengan ulama-ulama perempuan atau perempuan-perempuan ulama yang itu memang harus hadir di media-media, karena saya yakin di Indonesia ini potensi para perempuan-perempuan yang alim itu banyak jumlahnya, cuman kadang-kadang mereka itu sifatnya mahjubatun. Jadi ada tugas kita di sini sebagai aktivis media yang harus berendah hati, mau mencari beliau-beliau, datang ke beliau-beliau, lalu memunculkan beliau-beliau itu. Pertama, alhamdulillah di sini mudah-mudahan menjadi hal yang positif dan semakin menguatkan jaringan antar media-media yang wasatiyah di sini. Karena Indonesia ini dan bumi Nusantara, Kepulauan Asia Tenggara sedari dulu itu memang adalah Islamnya yang wasatiyah.
Jadi memang wasatiyah itu adalah karakter dari Islam. Tadi dikatakan salah satu karakter utama dari wasatiyah ini selain adanya sikap toleransi, sikap tasamuh, sikap iktidal, lalu sikap tawazun dan lain sebagainya, itu juga direpresentasikan dalam beberapa kanal-kanal afiliasi yang itu sudah dari dulu, ratusan tahun yang lalu para leluhur kita, ulama-ulama muslim yang menyebarkan Islam di Nusantara ini, itu sudah menanamkan pokok-pokok akar-akar wasatiyah ini. Di antaranya adalah dengan membawa akidah Asy'ariyah. Asy'ariyah ini dulu yang dibawa oleh para pendakwah Islam, bukan non Asy'ariyah ya, bukan Mu'tazilah, bukan Syiah yang kemudian berkembang. Yang kedua itu secara afiliasi fikih atau aspek ibadah, muamalah dan jinayah. Itu yang berkembang adalah mazhab Syafi'i. Kenapa mazhab Syafi'i? Karena itu saya pikir adalah mazhab yang paling sesuai dengan konteks kebudayaan, kemasyarakatan, sosiokultural masyarakat Nusantara ini. Dan ini sudah tercatat dalam rihlahnya Ibnu Battuta pada abad ke-14, tahun 1340-an. Ibnu Battuta itu berkunjung ke Nusantara. Beliau singgah di Aceh, di Samudra Pasai, dan mengatakan bahwasannya Sultan Aceh saat itu dan penduduknya adalah para pemeluk mazhab Syafi'i. Lalu yang ketiga, secara etika, secara akhlak, itu memang dibentuk dengan ada yang disebut tasawuf. Tasawuf itu mengajarkan kita bagaimana mengenal Tuhan kita, mengenal hakikat diri kita, termasuk bagaimana agar agama Islam itu bisa berselaras, berakulturasi dengan nilai-nilai kearifan lokal setempat. Itu saya pikir yang sudah sejak saat dulu modal besar ini yang dititipkan oleh para pendakwah awal Islam di Nusantara ini, dan modal awal itu harus tetap kita jaga, kita lestarikan. Makanya tidak heran kalau hingga saat ini mayoritas Muslim di Nusantara itu terafiliasi terhadap karakter yang tadi itu, dan itu disederhanakan dengan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja. Di Aceh mayoritas adalah Aswaja, di Minangkabau ada terafiliasi dengan Tarbiyah Islamiyah, di Sumatera Utara dengan Al-Wasliyah, lalu ada juga Jam'iyah Nahdlatul Ulama, ada Nahdlatul Wathon, ada Al-Khairat, ada As'adiyah dan lain sebagainya. Ini adalah warisan ciri khas keislaman di Nusantara yang berkarakter wasatiyah itu, yang dititipkan oleh leluhur kita. Jangan sampai kemudian kita menjadi generasi anak cucu yang durhaka ketika kita kemudian meninggalkan dan lebih parah mencaci maki, bahkan membid'ahkan, mensyirikkan apa yang dulu sudah dititipkan oleh para ulama-ulama leluhur kita itu. Yang kedua, ciri khas karakter wasatiyah dalam Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja, yang itu dijiwai, direpresentasikan oleh Perti di Minangkabau, oleh Nahdlatul Ulama, dan juga organisasi-organisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lainnya. Yang pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu satu, la yukafir ahlal qiblah. Tidak pernah dan tidak boleh kemudian menjatuhkan vonis kafir kepada sesama ahli kiblat, meskipun itu berbeda dengan kita. Selama mereka bersyahadat, selama mereka sholat, selama mereka menjalankan rukun Islam, yang mereka saudara muslim kita. Kalaupun ada yang salah, maka dibetulkan dengan cara yang bil hikmati wal mau'izatil hasanati. Itu pertama, Ahlus Sunnah la yukafir ahlal kiblah. Yang kedua, salah satu ciri khas wasatiyah Islam Aswaja itu adalah memiliki genealogi keilmuan yang kuat, yaitu apa? Tradisi keislaman yang memiliki sanad keilmuan. Itu terwariskan dan berjejaring kita dengan generasi sebelum kita, generasi kita dengan sebelumnya lagi. Setiap abad itu pasti terjadi jalinan guru murid yang tidak pernah putus. Selain jaringan guru murid, juga ada yang disebut dengan jaringan karya literasi. Artinya apa? Setiap masa pasti ada ulama di kalangan Aswaja ini yang menulis karya
dalam bidang fikih, dalam bidang akidah, dalam bidang tasawuf, atau dalam bidang keilmuan Islam lainnya, yang itu pasti terkoneksi dengan karya-karya generasi sebelumnya. Baik dalam bentuk syarah, hasyiyah, manzumah, atau ikhtisor. Jadi ada banyak beberapa saudara-saudara kita yang tidak memahami tradisi ini dengan mengatakan bahwasannya tradisi syarah, tradisi kitab hasyiyah itu adalah tradisi yang limit of creativity, atau tradisi yang tidak punya kreativitas, kok mengulang-ulang aja, dulu pernah ditulis di komentari zaman sekarang. Sebenarnya bukan seperti itu. Ulama-ulama aswajah kita, kenapa ketika menulis sebuah pemikiran mereka itu dalam bentuk syarah, hasyiyah, dan sejenisnya itu untuk apa? Menyambungkan generasi pembaca pada zamannya, termasuk generasi kita saat ini, agar terkoneksi dengan generasi pengarang masa lalu sebelum-sebelumnya, sehingga tradisi keilmuan Islam itu tidak putus, tetapi terjadi yang namanya continuity atau al-istimroriyah. Nah, karena apa? Karena bahayanya kalau kita tidak ada yang namanya istimroriyah, fisanadil ilmi, fisanadil mu'allafat, dalam sanad keilmuan, dalam sanad karya, dalam sanad kitab-kitab karangan. Ini yang terjadi, kita akan salah memahami maksud daripada sumber-sumber ajaran Islam itu sendiri. Nah, itu penting. Yang ketiga, salah satu ciri khas aswaja wasatiyah ini adalah antar satu organisasi dengan yang lain itu justru saling menguatkan dan merasa saudara. Kita melihat fenomena beberapa saudara kita di luar aswaja ini itu saling mentahdzir, padahal sama-sama golongan mereka. Golongan A mentahdzir golongan B sesama golongan mereka itu karena apa? Golongan ini itu tidak murni sunnahnya, tetapi ada sedikit harokinya. Nah, itu di aswaja tidak ada, tetapi orang NU menganggap orang Perti itu adalah saudara seideologinya, saudara seislamnya, saudara sewaton senasionalnya, dan juga saudara kemanusiaannya. Demikian juga kawan-kawan di Nahdlatul Wathon akan merasa tersambung sanad keilmuannya, tradisinya dengan kawan-kawan yang ada di Al Khairat. Nah, yang penting juga di sini adalah kita bukan hanya dalam lingkup nasional saja, tetapi tersambung juga ikatan batin ini dengan jaringan ulama internasional yang wasatiyah seperti Al-Azhar yang ada di Mesir, atau ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Suriah yang direpresentasikan oleh Al-Imam Asyahid Muhammad Said Ramadan Al-Buti, Syekh Wahbah Suhaidi, dan lain sebagainya. Demikian juga dengan yang ada di Maroko, demikian juga dengan yang ada di Irak. Nah, ini penting, saya pikir mimpi saya pribadi itu adanya forum ulama wasatiyah aswaja internasional yang diadakan setiap tahun, berganti-ganti di setiap negara. Apa yang sudah diinisiasi oleh Maulana Habib Lutfi dengan mengumpulkan ulama-ulama tasawuf dunia setiap tahun atau 2 tahun sekali, itu hal yang sangat luar biasa. Dulu pernah ada Kiai Hasim Muzadi mengadakan ICIS, atau Kiai Said mengadakan Isomil ya, dan saya pikir kita generasi yang masih muda ini harus merencanakan bagaimana agar terwujud nantinya forum halaqah internasional ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah internasional. Misalkan di Uni Emirat Arab Al-Azhar itu mengadakan forum seperti ini, atau di Chechnya juga mengadakan seperti ini. Ini tradisi yang tidak boleh hilang. Salah satu karakter daripada moderasi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Lalu yang ketiga, catatan saya juga ini, antar media ini baik di Perti, di Nahdlatul Ulama, di Nahdlatul Wathon, di Al Khairat memang harus punya media. Kenapa? Karena masyarakat perlu itu. Masyarakat perlu ilmu, perlu rujukan. Jika kita tidak mengisi ruang-ruang yang diperlukan masyarakat ini dalam bentuk media ya, baik web, media sosial, ataupun YouTube, ataupun televisi, itu nanti orang-orang akan mengambil rujukannya ya terhadap media-media yang memang tidak seharusnya dirujuk, sehingga akhirnya kenapa terjadi masalah yang kita sebut dengan ekstremisme, yang kita sebut dengan radikalisme, itu diantaranya adalah karena kita belum banyak menyediakan ruang-ruang media itu. Sebentar ya, saya pindah tempat dulu. Jadi saya pikir konsorsium yang diinisiasi oleh Ajengan Ubed, kemudian oleh Pak Yai Milal, oleh Buya
Munzir, ini juga satu hal yang itu harus istiqomah, harus diperkuat lagi, dan harapan kita nanti bisa bukan hanya kita kumpul begini, tetapi kita mengadakan pelatihan pengkaderan kepada saudara-saudara kita yang ada di Al Khairat, kepada saudara-saudara kita yang ada di Nahdlatul Wathon, kepada saudara-saudara kita yang ada di Banjar, termasuk mudah-mudahan nanti seluruh Asia Tenggara yang ada di Patani, karena tradisinya sama gitu ya. Jadi saya pikir nanti program konsorsium media-media wasatiyah ini itu bisa berkelanjutan, bisa istiqomah, dan juga bisa menghasilkan resolusi yang kita sebut mungkin kebangkitan wasatiyah Islam di Nusantara ini. Lalu kaitannya dengan satu ciri khas karakter Islam wasatiyah Ahlussunnah wal Jamaah di Nusantara ini, ada satu yang luput tadi, yaitu kita disambungkan oleh sanad keilmuan yang sangat erat. Ulama-ulama yang ada di Perti, di Minangkabau, itu gurunya adalah guru daripada ulama-ulama Nahdlatul Ulama juga. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, demikian juga dengan Syekh Sulaiman Ar-Rusuli, Syekh Ibrahim Parabek, Kiai Wahab Hasbullah ketika di Mekah sama-sama murid daripada Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, sama-sama murid daripada Syekh Said Babusail, sama-sama murid daripada Syekh Muhammad Sulaiman Hasbullah Al-Makki, sama-sama murid daripada generasi murid Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, generasi murid daripada Syekh Abu Bakar Syato Ad-Dimyati, dan lain sebagainya. Makanya tidak heran kalau kemudian antara Perti, NU, atau ormas aswadiyah yang lain itu memiliki pemikiran yang sama, kemudian fikroh yang sama, tradisi yang sama, amaliyah yang sama. Karena apa? Kita dipertalikan oleh jalinan guru murid ini, dan jalinan sanad keilmuan ini akan lebih luar biasa lagi kalau kita, generasi anak-anak sekarang itu, mengembangkannya dalam bentuk jaringan media antar ormas itu. Nah, makanya di sini kita bisa katakan Iqra, INC, Tarbiyah Islamiyah, kalau bisa menguatkan jaringan itu, menjadi pionir di sini ya, tentang penguatan dan kebangkitan media Islam wasatiyah di Nusantara ini. Itu beberapa catatan tentang wasatiyah Islam di Nusantara. Lalu yang terakhir tentang perempuan-perempuan ulama, itu memang PR besar kita, bagaimana satu, mengenalkan ulama-ulama, perempuan-perempuan ulama masa silam itu kepada generasi sekarang, bahwasannya zaman dulu itu ada banyak sekali para alim-alim perempuan, para perempuan-perempuan ulama yang memang kapasitas keilmuannya bukan hanya diakui secara lokal tetapi internasional. Itu kita sebut misalkan ada Sayyidah Fatimah, putri daripada Syekh Abdul Somad Palembang, itu orang yang sangat alim sekali. Lalu yang menarik juga di Indonesia itu kita banyak jumpai mursyid-mursyid tarekat dari kalangan perempuan. Itu hal yang sulit kita jumpai di Timur Tengah. Tetapi di Nusantara itu perempuan-perempuan itu banyak yang menjadi mursyid tarekat. Utamanya di Syatariah, itu salah satu segmen kajian yang menarik saya pikir. Yang ketiga, banyak perempuan-perempuan ulama yang menulis kitab di sini, yang mengarang kitab dalam berbagai disiplin pengetahuan. Artinya apa? Secara kapasitas keilmuan, sebenarnya alimat-alimat perempuan Nusantara ini itu sudah sangat luar biasa sekali. Bahkan banyak yang kemudian mempelopori pendirian institusi-institusi pendidikan yang ada di Mekah. Kalau kita baca satu buku Al-Katatib fil Haramain Asy-Syarifain wa ma haulahuma, jadi pesantren-pesantren Quran yang ada di Mekah, Madinah, dan sekitarnya, kita akan jumpai setidaknya 4 buah atau 5 buah kutab pesantren Quran yang itu diinisiasi oleh para perempuan asal Nusantara. Nah, termasuk jangan dilupakan di sini Buya Hamka ada mengabadikan dalam catatan perjalanan hajinya tahun 50-an bahwasannya ada madrasah perempuan yang ada di Mekah yang itu diperuntukkan untuk mendidik generasi perempuan-perempuan asal Nusantara yang bermukim di Mekah, dan madrasah itu didirikan oleh Nyai Khairiyah Hasyim. Itu terekam dalam bukunya Hamka ya. Itu pertama. Yang kedua adalah bagaimana tugas kita juga di sini adalah melahirkan perempuan-perempuan ulama milenial. Di sini di PSP, di Iqra itu sudah ada Bu Nyai Ira, ini seorang sastrawati, seorang Bu Nyai, seorang alim ya kan.
ada juga Neng Ala di sini, Cendikiawati Muda, dan juga yang lainnya itu yang harus diperbanyak. Nah, kalau misalkan diperbanyaknya bisa dengan membuat madrasah kader atau bahasanya apa ya, ya sekolah perempuan ulama gitu. Kalau enggak ya nanti tugasnya Ajengan Ubed ini untuk memperbanyak istri dan melahirkan putri-putri. Oh jangan bilang begitu. Saya lupa. Ini nanti saya dicekek sama Bu Ira di sini. Ampun. Saya hilaf Bu Ira. Mohon maaf saya hilaf ini. Ini kayaknya suara hati sendiri nih. Biasanya gitu ya. Aduh. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan Ajengan Ubed, Kiai Milal, dan juga Buya Ridwan, juga Bunya Ira. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa huwal hadi ila sabili rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Aceng, Ajengan Aceng. Selanjutnya ini ada pertanyaan nggak dari para peserta?